Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami bisa menikmati hari kami di pagi kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kegiatan kami berlangsung dengan baik dan kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke, hari ini kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya, hatiku penuh nyanyian. Oke, siapa yang di sini anak raja? Aku anak raja loh. Semuanya anak raja ya. Kita mau pujikan, aku anak raja, engkau anak raja. Kebenaran firman Tuhan. Kita mau semuanya tutup mata. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mendengarkan setiap cerita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar cerita ini
Kami anak-anak-Mu semua sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan setiap cerita tentang Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati, kami buka hati kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga anak-anak boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Pasti sehat ya. Kalau sehat, pasti siap nih mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus memelihara hidupku. Kenapa sih Mbak Esther memilih tema ini? Karena Mbak Esther tuh tahu kalau Tuhan Yesus adalah sosok yang peduli dengan anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Nah, contohnya nih Mbak Esther dulu bangetnya kalau disuruh ke gereja pasti sukanya main. Nah, waktu temannya Mbak Esther ke rumah, Esther main yuk, ayo gas. Nah, akhirnya Mbak Esther tuh nggak ke gereja tapi malah main. Nah, udah sering berkali-kali ya, nggak sekali dua kali tapi terusan. Kalau misalnya sekali nggak berangkat, selanjutnya besok nggak berangkat lagi, nggak apa-apa kan, 2 kali, terus selanjutnya 3 kali dan seterusnya. Nah, karena Mbak Esther bandel, susah dibilangin ayo Esther ke gereja, tapi malah Mbak Esther main terus toh. Nah, Mbak Esther tuh dikasih peringatan sama Tuhan, dan peringatan itu Mbak Esther tuh mengalami kecelakaan sampai Mbak Esther tuh kakinya patah. Kalau adik-adik sebagian mungkin udah tahu ya Mbak Esther dulu kayak gimana pas jatuh, cuma bisa tiduran di kasur, terus kakinya nggak bisa gerak sampai nggak bisa duduk. Nah, akhirnya Mbak Esther tuh merenungi kenapa sih Mbak Esther harus tergeletak kayak gini. Mbak Esther introspeksi diri. Nah, jadi Mbak Esther itu mengingat kembali kenapa sih kok sampai kayak gini. Oh iya, Mbak Esther tahu Mbak Esther itu udah bandel karena jam ke gereja malah Mbak Esther pakai buat main. Nah, akhirnya Mbak Esther tuh berdoa terus, minta ampun sama Tuhan. Itu enggak seminggu, enggak 2 minggu, tapi berbulan-bulan, hampir setengah tahun, mungkin setahun kali ya. Akhirnya Mbak Esther juga bisa ke gereja, tapi pakai alat bantu. Alat bantunya tongkat buat jalan itu loh. Nah, akhirnya Mbak Esther tuh dikasih ampun sama Tuhan. Mbak Esther sembuh. Nah, walaupun enggak sesempurna seperti dulunya, tapi Mbak Esther tuh bersyukur masih bisa berjalan, masih bisa main tamborin. Nah, sampai sekarang pun Mbak Esther duduk di sini bisa bercerita tentang kemurahan Tuhan buat Mbak Esther. Nah, jadi kalian tuh kalau misalnya udah pernah bolos ke gereja, nah kalian harus minta ampun dan nggak mengulangi lagi. Soalnya kalau misalnya mengulangi lagi, besok terusan, nah, malah bablas. Nah, kita tuh harus berubah yang kayak gimana? Karena berubah menjadi lebih baik lagi. Nggak boleh bolos lagi, harus rajin. Nah, harus rajin untuk berangkat ke gereja, karena berubah itu kepastian dan bertumbuh itu pilihan. Bertumbuh yang bagaimana? Bertumbuh untuk mengubah hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, Tuhan aja mau kok
duduk bercerita, bahkan makan bersama-sama dengan orang yang berdosa sekalipun. Seperti dikatakan di Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Nah, di situ diceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, di sini diceritakan kalau para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak suka jika Tuhan berkumpul dengan orang-orang yang berdosa ini. Tetapi Tuhan berfirman, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, itu Tuhan memelihara hidup kita. Kita dari yang berdosa nih, terus diajarkan untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, sebaik itu kan Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Nah, selain itu Tuhan mempunyai rasa peduli kepada anak-anaknya. Yesus juga mempunyai rasa belas kasihan juga. Nah, seperti tertulis di Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik bisa buka di rumah ya. Di situ diceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, poin firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, Tuhan Yesus peduli kepada semua orang, termasuk orang berdosa sekalipun. Dan Tuhan Yesus tetap memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Seperti tertulis di Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan pernah hilang." Nah, poin yang kedua, kita harus mencontoh sifat Tuhan Yesus, tetap mengasihi dan peduli terhadap sesama kita nih. Orang lain yang menurutmu tidak layak untuk dikasihi, atau bisa dibilang musuh, orang yang membenci kamu. Nah, kita harus mengasihi orang itu. Karena tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 dikatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buat berdoa. Mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan panjang pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyontoh Engkau Tuhan dari sifat Engkau yang peduli akan sesama Tuhan, yang peduli Tuhan kepada orang-orang yang mungkin membenci kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau Tuhan sebagai contoh kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Termakan Tuhan ke dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dengan baik Tuhan dan benar menurut firman-Mu Tuhan. Kami tutup Tuhan doa kami Tuhan dan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang ayat hafalan buat minggu ini.
Untuk kelas anak-anak ada di Lukas 6 ayat 38a. Berilah maka kamu akan kuberi. Dah, cukup sampai di situ aja ya. Kak Esther ulangi. Untuk ayat hafalan kelas kanak-kanak ada di Lukas 6 ayat 38a. Berilah maka kamu akan kuberi. Nah, untuk kelas pratama ada di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Mbak Esther ulangi. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Itu buat kelas pratama. Sekarang kelas Madya dan Tunas ada di Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mbak Esther ulangi. Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Challenge time. Akhirnya challenge ya. Kalian pasti penasaran nih, challenge kalian ini apa aja nih. Nih, buat kelas kanak-kanak dan pratama, kirim video kalian lagi menyuapin roti atau snack, terserah deh, kepada orang tercinta kalian, kayak papa, mama, kakak, atau adik, terserah deh. Dan berkata, aku mengasihimu. Nah, gampang kan? Itu buat kelas kanak-kanak dan pratama. Mbak Esther ulangi. Kirim video lagi menyuapi roti atau snack kepada orang tercinta, kayak papa atau mama, kakak atau adik. Nah, dan berkata, aku mengasihimu. Nah, jangan lupa ya. Challenge untuk Madya dan Tunas adalah ceritakan pengalaman pribadi kalian tentang kepedulian terhadap sesama. Contohnya, membantu atau menolong teman saat teman sedang membutuhkan, tetapi tanpa dimintain tolong terlebih dahulu. Nah, itu challenge-nya. Mbak Esther ulangi. Challenge untuk Madya dan Tunas adalah ceritakan pengalaman pribadi kalian tentang kepedulian terhadap sesama. Contohnya, membantu atau menolong teman saat teman sedang membutuhkan, tapi tanpa dimintain tolong terlebih dahulu. Nah, itu challenge buat minggu ini. Nah, demikian challenge untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Tetap pakai masker kalau kalian kemana-mana, oke? Dadah. God bless you. Hai adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan pengumuman challenge minggu hari ini? Sudah siap kan ya pastinya? Kita mulai dari kelas kanak-kanak dulu ya. 1, 2, 3. Yeay, selamat untuk Beril dari Kana. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk kelas pratama ya. 1, 2, 3. Yeay, selamat untuk Kesia dari Kana. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang terakhir untuk kelas Madya dan kelas Tunas ya. 1, 2, 3.
Septian dari Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat adik-adik yang belum sempat mengirimkan atau terlambat mengirimkan challenge kalian bisa mengirimkan challenge minggu hari ini ke guru kelas kalian masing-masing ya. Kami tunggu sampai hari Kamis jam 5 sore. Sekian pengumuman challenge untuk minggu kali ini. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Dadah adik-adik.